Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Daripada menjaga dombanya, tiba-tiba terpancar cahaya mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara sorga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Telah lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. sekali kita nyanyikan. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Telah lahir penebus. Telah lahir Penebus. Yeay. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Firman Jadi Manusia. Jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi
Akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pelindung bagi setiap jalan. 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 Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul walaupun di dalam rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau mempersiapkan hati kami dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami terbuka dan kami dapat merenungkan firman-Mu dengan baik, dan tidak hanya membaca dan merenungkannya, tapi juga melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk waktunya ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, selamat pagi. Baik kamu yang berada di rumah maupun di mana saja, kita mengucap syukur jikalau hari ini kita dapat bersama-sama kembali lagi bersekutu walaupun masih melalui via online. Teman-teman, kita juga mengucap syukur ya kalau minggu ini merupakan minggu pertama di bulan Desember. Kita mengucap syukur kalau bulan November kita dapat lalui dengan penyertaan Tuhan, dan begitu pun juga di bulan Desember. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema kisah kasih Kristus bagi Maria yang terambil dari Lukas 1 ayatnya yang ke-26 sampainya yang ke-38. Teman-teman yang di rumah boleh membuka Alkitab kalian, baik itu yang berbentuk fisik maupun yang ada di handphone ya. Contoh akan membacakannya untuk kita semua. Lukas 1 ayat yang ke-26 hingga yang ke-38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria pada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Teman-teman, semakin bertambah umur kita nih ya, semakin kita beranjak dewasa, umumnya kita terdorong untuk semakin mau punya keputusan pribadi dan pilihan-pilihan pribadi dalam hidup kita. Biasanya tuh kita bilang gini ya, "Aku tuh udah dewasa gitu. Berhak dong aku memutuskan pilihan atau keputusan-keputusan
yang aku mau. Dulu mungkin waktu kita SD, orang tua boleh ngatur-ngatur aku gitu. Tetapi sekarang aku udah remaja. Stop atur-atur aku. Mungkin gitu pemikiran kita. Mungkin jika di rumah tuh kita biasanya pengennya tuh main game terus kan, atau nonton film favorit kita, atau buka TikTok, buka IG, buka sosial media. Nah, tiba-tiba orang tua kita bilang gini, jangan main HP terus, istirahat kek atau belajar. Nah, kemudian mungkin kita bilang gini, ya, aku kan lagi mau main game, aku kan lagi mau nonton film favorit aku, atau aku lagi buka aplikasi yang aku suka. Lalu biasanya akhirnya kita ngedumel, kenapa sih aku diatur-atur terus? Kenapa sih aku nggak pernah ngelakuin apa yang aku suka gitu, atau kehendak aku? Akhirnya biasanya tuh kita ngeberontak atau melawan, atau tetap nurutin, tetapi dalam hati sambil ngedumel. Atau kalau kita sadar bahwa larangan atau perintah dari orang tua kita itu benar, biasanya kita lakuin dengan senang hati. Teman-teman, memang ya tidak bisa dipungkiri kalau memang kita pada umumnya tidak senang jika keputusan atau pilihan-pilihan pribadi kita itu diusik. Atau mungkin menjalani sebuah pilihan orang lain yang kita tidak sukai. Walaupun mungkin dampaknya itu bisa jadi baik buat kita, tetapi ya tetap saja kita nggak suka gitu. Teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai teladan dari Maria terkait dengan melakukan yang bukan menjadi kehendaknya, melainkan kehendak Tuhan. Jikalau kita bersama-sama memperhatikan di Lukas 1 yang tadi kita baca, kita akan bersama-sama melihat sebuah cerita di mana malaikat Tuhan yang bernama Gabriel tadi menghampiri Maria dan berkata, kamu akan mengandung. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Teman-teman, boom. Maria mendapatkan sebuah tugas dan sebuah tanggung jawab yang mungkin tidak pernah ia pikirkan terjadi. Yang mungkin bahkan membayangkannya pun ia tidak sanggup. Dia akan mengandung Sang Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus, melalui dirinya. Ini bukan sebuah tugas yang biasa-biasa saja, teman-teman. Ini hal yang benar-benar di luar pemikiran manusia, unexpected. Bagaimana Maria bisa hamil tanpa ada proses berhubungan suami istri? Kemudian bagaimana ia dapat menjelaskan kepada pacarnya pada saat itu, kepada tunangannya, Yusuf? Bahkan orang bisa menduga kalau dia hamil. Ini Maria belum menikah ya teman-teman. Orang bisa mengatakan bahwa kayaknya dia melakukan persinahan deh. Teman-teman, pada saat itu orang yang diketahui melakukan persinahan akan dirajam dengan batu, akan dihukum mati. Bahkan mungkin selain dari konsekuensi-konsekuensi tersebut, mungkin Maria sudah punya planning terhadap dirinya sendiri, punya cita-citanya, punya masa depan yang ia mau lakukan dan laksanakan. Tetapi hari itu, dentuman yang besar akan mengubah masa depan Maria. Rencana-rencana yang mungkin ia pikirkan, yang ia harapkan, my dreams,
tidak akan bisa terjadi lagi setelah ia mengemban tanggung jawab ini. Banyak ya konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung oleh Maria pada saat itu. Tapi teman-teman, apa respon Maria? Kita bisa lihat di Lukas 1 ayat yang ke-38. Kata Maria seperti ini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria ngelak? Tidak, teman-teman. Maria tidak memberontak, Maria tidak ngedumel. Maria malah mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Contoh mulai bertanya, sebenarnya apa yang memengaruhi statement atau keputusan Maria ini? Jawabannya ialah karena ia tahu benar bahwa ia hanyalah dan adalah hamba Tuhan saja. Ya, maksud dari hamba Tuhan ini bukan pendeta atau contoh-contoh pada hari ini ya teman-teman. Tetapi maksud dari hamba Tuhan yang Maria katakan ialah, aku hanya hamba saja. Yang dimana Tuhan adalah Tuhan saja. Aku hanya hamba dan Tuanku ialah Allah. Di mana maksud hamba ini ialah menuruti setiap apa yang tuannya mau. Memang itulah tugas hamba pada saat itu. Teman-teman, Maria menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan mempercayai beritanya yang ia dengar dari malaikat. Dengan sukarela, ia menerima baik kehormatan yang akan dapatkan maupun celaan yang akan ia terima di dalam dirinya karena ia menjadi ibu dari anak yang kudus ini. Jadi respons Maria, teman-teman, kepada Tuhan karena ia sadar bahwa ia hanyalah hamba, di mana Tuannya ialah Allah yang berdaulat penuh dalam seluruh hidup Maria. Inilah hati seorang hamba, teman-teman. Hati seorang hamba ialah hati yang siap sedia melakukan dan mengerjakan kehendak Tuannya, yaitu Allah. Itulah Maria mengatakan, jadilah menurut perkataanmu itu. Maria seperti mau bilang seperti ini, teman-teman. Jadilah kehendakmu Tuhan, bukan kehendak aku. Karena aku hanya hamba saja. Sebuah teladan hidup yang kuat dari Maria, teman-teman. Ia merespons dengan penuh ketaatan. Kemudian contoh mau mengajak kita sama-sama merefleksikan dengan hidup kita. Bagaimana dengan diri kita, teman-teman? Bagaimana kita merespons panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita masih selalu melawan, ngedumel, dan berkata, kehendakku aja Tuhan yang jadi, kesukaanku aja Tuhan yang jadi, aku udah nyaman dengan diriku ini, yang atur aku ialah aku Tuhan. Kalau aku nggak mau ibadah, ya aku nggak mau ibadah. Ya kalau aku mau melakukan dosa, ya aku melakukan dosa gitu. Itu yang aku senangi. Kalau harus berbohong, ya aku mau berbohong. Melawan orang tua, ya itu kehendak aku. Walaupun kehendak Tuhan melarang itu. Teman-teman, perenungan kita pada hari ini mengajak kita sekali lagi menyadari seperti Maria. Bahwa kita ini hanyalah hamba saja. Dan Tuannya ialah Allah. Hamba yang sepatutnya taat sama kehendak dan perintah Tuhan. Teman-teman, kita bakalan sulit mengikuti kehendak Tuhan
Kalau kita menganggap diri kita itu bos dalam diri kita, pastilah bagaimana kita mau ngikutin kehendak Tuhan kalau kita sendiri merasa diri kita bos. Contoh mau ubah konsep pemikiran itu, dan kita sama-sama lalui itu dalam bulan Desember ini, bahwa seharusnya kita punya konsep, framework, dan sadar bahwa aku hanyalah hamba dan Tuhan adalah Tuanku. Maka jadilah menurut perkataanmu Tuhan dalam hidupku. Sungguh indah teman-teman kalau kita bisa menerapkan itu dalam kehidupan keluarga, sekolah kita, dan pelayanan dan relasi kita kepada teman-teman kita semua. Teman-teman, hal apa yang begitu sulit membuat kamu untuk mengikuti kehendaknya? Biarlah di bulan Desember ini kita sama-sama kembali lagi merenungkan bahwa kita hanyalah hamba saja. Dan Tuhanlah yang bertahta penuh sebagai Tuan di dalam hidup kita. Menutup pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Contoh ingin memutarkan sebuah lagu dan visualisasi hidup Maria yang diciptakan oleh dosen bernama Ibu Astri Sinaga yang merefleksikan kehidupan Maria. Biarlah video lagu ini merefleksikan dan membuat kita memaknai kembali lagi arti seorang hamba. Mari kita mendengarnya. Mungkinkah ini dapat terjadi? Terlalu besar ku tanggung sendiri. Dengan apakah aku berdiri menghadap derita, hinaan dunia, orang katakan aku durjana, jadi tanda selamanya. Mungkinkah aku jadi jarimu, mengambil pilu di waktu mudaku? Mungkinkah aku jadi matamu, menghadap derita, hinaan dunia,
hanya hamba saja. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk perenungan pada pagi hari ini. Biarlah seperti Maria yang dapat mengatakan, aku hanyalah hamba saja, walaupun akan ada derita yang aku lalui. Aku mau mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan, biarlah kami menjadi remaja yang mempunyai konsep berpikir seperti ini. Sehingga dimanapun kami ditempatkan, kerinduan kami hanyalah melakukan kehendak Tuhan saja. Mampukan kami ya Tuhan, dalam setiap tempat yang Tuhan hadirkan kami, baik itu di sekolah, di rumah kami, maupun di tempat pelayanan kami. Tuhan, mampukan kami dalam menjalani panggilan sebagai hamba saja ini ya Tuhan, dan mengikuti kehendak-Mu. Kami akan lagi, setelah ini akan melanjutkan kembali lagi aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat mengambil waktu saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.